Pemirsa, tibalah kita di segmen terakhir Dialog Jurnal Pagi, masih bersama Pak Ferry Mursi dan Baldan. Nah, ini kalau kita lihat konkretnya Pak untuk ekonomi dan lainnya begitu. Kalau kita lihat kemarin Jokowi membenahi atau mungkin ekonomi kerakyatan itu dikedepankan begitu kan Pak, dari sejak di wali kota menjadi wali kota, dan kemarin juga pedagang retail di Tanah Abang contoh konkretnya begitu dibenahi dan usaha kecil ditumbuhkan begitu. Nah, ini apakah visi kedepannya akan juga hampir-hampir mirip atau tidak ada perubahan atau mungkin akan ada inovasi baru begitu? Saya kira nilai dasar tetap. Jadi saya kira komitmen untuk menjadi menghadirkan sesuatu kebijakan yang langsung bisa dirasakan manfaatkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saya kira jadi itu kita justru memperluas ya. Kalau misalnya kan Pak Jokowi tidak selalu mengatakan oh saya beri uang, tidak, tapi dia menyadari bahwa membangun atmosfer, menyiapkan fasilitas, ya kan, memproteksi dengan kebijakan itu adalah menjadi dasar. Itu kehidupan ekonomi akan berjalan. Nah, dalam konteks itulah kemudian dalam konteks kenegaraan maka kemudian kita mengembangkan semangat bahwa katakanlah cara-cara Jokowi ini akan hadir di seluruh Indonesia. Itu yang kita kembangkan. Yang kedua, saya kira kesadaran kita untuk membangun bahwa membangun sebuah kehidupan ekonomi yang memajukan kesejahteraan masyarakat, memakmurkan rakyat itu bukan semata-mata memberi uang kepada masyarakat, tapi lebih ke pemberdayaannya begitu ya, pemberdayaan dan menghadirkan negara dalam proteksi dan fasilitas. Misalnya, ketika kita berikan uang sejumlah modal, misalnya 100 juta kepada seorang pelaku ekonomi di sebuah desa, ya kan, ketika listriknya tidak ada, kemudian infrastrukturnya kemudian hancur, mereka kesulitan, bahan bakar langka, bagaimana mereka mengangkut hasil produknya, ya kan, atau mereka mendatangkan bahan bakunya, itu menjadi problem sendiri. Jadi artinya bukan di sana sebetulnya, tapi bagaimana kemudian negara hadir. Nah, konteks ini saya kira dalam konteks kenegaraan adalah sesuatu yang lebih luas. Kita menyadari bahwa kita memang tidak bisa mengelak dari perdagangan internasional, kehidupan yang mengglobal, misalnya ekspor impor itu, tapi sebagai sebuah negara, ya kan, menjadi yang dijadikan dasar adalah bagaimana kemudian negara ini memiliki ketahanan, kemampuan dalam ketahanan pangan. Misalnya kita membangun sebuah hubungan kata ekspor impor, misalnya beras dengan negara lain, kita menyadari bahwa tidak boleh tergantung. Jika satu saat hubungan diplomatik kita terganggu, ya kan, ketika negara yang bersangkutan menyetop, ya kan, pengiriman misalnya beras yang ini, maka kemudian apakah rakyat Indonesia harus kemudian kelaparan dan mengimpor lagi ya Pak, padahal negara kita adalah negara agraris begitu ya, harusnya kan kita bisa swasembada ya. Melihat apa yang harus kita lakukan, ekspor impor itu adalah sebuah sesuatu yang bukan diprioritaskan begitu ya Pak. Keniscayaan dalam proses kehidupan global, tapi kita tidak boleh menyandarkan pada soal impor, pada impor begitu ya. Ketahanan negara kita, termasuk dalam hal ketahanan pangan, ya kan, kepada pihak lain. Kita punya potensi itu. Jadi saya kira revolusi mental yang dilempak itu adalah membangun juga kesadaran bahwa kita itu adalah bangsa yang mandiri, ya kan, kita juga bangsa yang berkepribadian. Jadi mentalitas sebagai bangsa yang berdaulat ini yang dihadirkan, dan itu dimulai dari pemimpinnya. Jadi nggak boleh kita melemahkan semangat itu. Pemimpinnya harus punya semangat yang kemudian memberikan inspirasi, menghadirkan sebuah semangat, menghadirkan sebuah etos di kalangan masyarakat. Jadi itulah yang disebut revolusi mental. Revolusi mental secara ya kan? Dan itu akan dihadirkan dalam sebuah pemerintahan yang solid, ya kan. Pak Ferry, kalau kita lihat track recordnya dari Yusuf Kala pada saat pemerintahan SBY begitu, pada beberapa waktu lalu, beliau ini juga menangani bidang ekonomi utamanya begitu. Apakah sekarang juga akan seperti itu atau mungkin porsi-porsinya akan lebih berbeda? Saya kira mereka berdua, ya kan, Pak Jokowi dengan Pak JK itu adalah orang yang memiliki chemistry yang kuat. Mereka akan mampu mengatur, dan saya kira kesadaran bahwa Pak JK mengatakan di awal deklarasi itu adalah saya ini adalah wakil presiden yang tugas pokoknya membantu presiden. Jadi kesadaran itu adalah sebuah modal dasar yang kokoh yang akan membangun
sebuah pemerintahan yang solid. Ya kan, soliditas pemerintahan sangat tercermin dari soliditas di antara presiden dengan wakil presiden. Artinya tidak ada yang lebih dominan begitu ya, Pak? Saya kira tidak. Yang ada adalah paling ada job description, dan kita menyadari bahwa mereka berdua mampu yang mengatur itu tanpa harus kita mengintervensi. Kita hadirkan bahwa dengan pengalaman mereka masing-masing, ya kan, dengan komitmen mereka masing-masing, dan dengan semangat atau kekhasan, ya kan, mereka dalam sebagai pemimpin. Mereka berdua sama. Jadi akan mempercepat semua proses, ya kan. Hambatan-hambatan yang sangat birokratis. Tapi mereka menerobos itu bukan menerobos konstitusi atau koridor, tapi mempercepat proses. Itu yang dimiliki oleh pasangan Jokowi dan Pak JK ini. Seperti yang selalu digadang-gadang oleh Pak JK ya, lebih cepat lebih baik begitu lebih ya, cepat Pak? lebih baik. Jadi kalau bahasa kitanya udah pokoknya lebih cepat lebih hebat, karena Jokowi adalah yang membangun Indonesia hebat. Jadi lebih cepat lebih hebat. Progresnya nih Pak, kalau tim pemenangan ini bagaimana nih Pak dinamikanya sekarang? Ya, saya kira kita kan menjadi bagian yang untuk mengantarkan pemenangan, setelah mengusulkan mengantarkan pemenangan. Ya tentu kita bertitik tolak pada kualitas figur capres dan cawapres yang ini, yang kita yakini itulah yang kemudian bisa menjawab berbagai kegelisahan, berbagai pertanyaan, berbagai kegamangan. Ya ini kan bangsa yang sedang galau kalau banyak teman-teman bicara kan. Ya kan, kita menjawab itu. Ya, menjawab itu dengan sebuah kehadiran yang dia dekat. Harus diingat bahwa baik Pak Jokowi maupun Pak JK adalah pemimpin, ya kan, dalam kapasitas masing-masing adalah yang dikenal dekat dengan masyarakatnya. Nah, perpaduan kedua ini kita padukan menjadi bahwa dekat. Jadi mereka akan dipimpin oleh orang-orang yang memang secara emosi dekat, dan mereka adalah orang yang mau mendengar, dan mereka adalah orang yang mau melakukan langkah atau mengambil kebijakan secara cepat, ya kan, untuk memenuhi dan merespon harapan yang diinginkan. Makanya saya kira pengokohan ya duet ini menjadi jawaban bagi bangsa yang sedang galau ini. Kita lihat saja Pak, dinamikanya nanti di 9 Juli mendatang, apakah duet Jokowi JK ini juga mampu atau bisa menjadi presiden terpilih 5 tahun ke depan begitu ya? Kita lihat dinamikanya. Kita tunggu. Terima kasih Pak Ferry telah hadir di Studio Berita 1. Demikian dialog kita pagi ini, kami akan kembali dengan sejumlah rangkaian informasi lainnya sesaat lagi.